Halo semua, saya Rofi. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu OSI layer. Dapat dilihat di sini yang berwarna-warni itu 7 model OSI layer yang nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya kita akan masuk ke bagian pengertian OSI layer. Nah, OSI layer ini atau bisa dikatakan sebagai Open System Interconnection itu dia merupakan sebuah model referensi dalam bentuk rangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Nah, tujuan dibuatnya model OSI ini untuk menjadi rujukan para vendor dan developer, sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Nah, apa sih manfaat OSI layer? Manfaat OSI layer itu dapat membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, kemudian membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dalam perancangan. Lalu sebagai modulator engineering, dan juga sebagai kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, kemudian juga memudahkan pelatihan jaringan. Nah, ini adalah 7 model OSI layer. Di lapisan pertama ada physical layer, dia lapisan paling bawah. Kemudian lapisan kedua ada data link layer. Kemudian lapisan ketiga ada network layer. Di lapisan keempat ada transport layer. Di lapisan kelima ada session layer. Di lapisan keenam ada presentation layer. Dan di lapisan terakhir, lapisan paling atas itu ada application layer. Berikut ini penjelasan mengenai 7 model layer ini, model OSI layer ini. Yang pertama itu application layer. Application layer ini merupakan lapisan yang di paling atas model OSI tadi. Nah, dia bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Biasanya aplikasi layer ini menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi. Misalnya, sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian inilah aplikasi saling terkait dengan jaringan. Kemudian presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses inskripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Nah, untuk session layer, dia bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog, seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Sekarang masuk transport layer. Dia bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara 2 atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP adalah contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Sekarang kita masuk ke network layer. Network layer ini dia bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Kemudian masuk ke data link layer. Data link ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Nah, data link layer juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Nah, karena data link layer ini layer yang cukup kompleks, dia itu dibagi menjadi 2 sublayer, yaitu Media Access Control atau MAC dan juga layer Logical Link Control atau LLC. Nah, kemudian kita masuk ke physical layer atau bisa dibilang lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Nah, lapisan ini tuh bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer itu mencangkup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh 2 perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream
juga bisa dibilang sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Nah, berikut adalah cara kerja OC layer, dapat dilihat di sebelah sini. Di sini tuh dari user. User itu mengirim data menggunakan ini lewat application layer, kemudian melalui presentation layer, masuk ke session layer, masuk ke transport layer, masuk ke network, lalu ke data link layer, dan di physical link layer itu dia dikirim ke server physical layer pada server atau si penerima. Kemudian dari sini dia melakukan hal sebaliknya, yaitu masuk ke data link layer, masuk ke network layer, transport layer, session layer, masuk ke presentation layer, dan akan diterima di application layer. Untuk lebih jelasnya, cara kerjanya itu seperti ini. Application layer mengirim data ke komputer lain, kemudian presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Nah, selanjutnya session layer ini membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Di transport layer, pengiriman akan memecah data dan dikumpulkan kembali di transport layer si penerima. Nah, di network layer, dia dibuat sebuah alamat lalu dituntun. Nah, di network layer ini, datanya dibuatkan sebuah alamat dan dituntun sampai ke tujuan. Di data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Kemudian di physical layer, data dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport pertama. Nah, selanjutnya alurnya berbalik dari physical layer ini yang bawah hingga ke application layer pada komputer si penerima atau server. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai OC layer. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan.